Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Aura Zahra dengan NIM 4112201066. Di sini saya akan menjabarkan yaitu perbaikan nilai luas rekayasa transportasi. Nah, di sini terdapat soal yang tertera. Nah, di sini kita itu harus menentukan waktu siklusnya, kemudian diagram fasenya, dan diagram kejenuhannya untuk poin A. Poin B-nya itu kita harus menentukan tundaan dan antrian. Nah, pertama-tama penyelesaiannya itu adalah kita menghitung waktu siklusnya. Nah, tadi nilai green dan intergreennya itu sudah diketahui di soal, tinggal kita jumlah aja, dapatkan sebesar 211 detik. Kemudian kita gambar diagram fasenya untuk fase 1, fase 2, dan fase 3. Kemudian kita menghitung derajat kejenuhannya untuk total kendaraan bermotor yang terlindung. Nah, ini untuk utara, barat, dan selatan. Ini patokannya itu dari gambar soal yang telah terlampir. Nah, untuk utara ini didapatkan itu 1248 dengan satuan SME per jam, kemudian barat 876, dan selatan itu 2132. Nah, selanjutnya adalah kita mencari RBKI-nya, menghitung RBKI atau rasio belok ke kirinya. Nah, di sini didapatkan utara, barat, dan selatan 0,857, 0,014, dan 0,264. Kemudian kita juga menghitung RBKA-nya atau rasio belok ke kanannya. Di sini RBKA hanya ada utara dan selatan. Nah, kemudian tadi pada pendekatnya yaitu utara, barat, dan selatan. Kemudian kita hitung fase keberapa utara, barat, dan selatan ini mengalami hijau. Nah, untuk utara itu di fase ketiga, barat fase ke-1, dan selatan fase kedua. Nah, ini berdasarkan tadi gambar yang terlampir pada soal. Kemudian tipe pendekatnya juga kita lihat dari gambar yang terlampir pada soal, maka didapatkan untuk utara, barat, dan selatan itu terlindung atau protected. Kemudian menghitung lebar efektifnya, LE atau LM. Nah, ini utara, barat, dan selatan dapatkan 6,48, 12,86, dan 14,64. Kemudian kita menghitung arus jenuh dasarnya atau J0 yang terlindung. Nah, untuk yang terlindung ini rumusnya adalah 600 kali LE-nya, lebar efektifnya. Nah, untuk utara, barat, dan selatan itu rumusnya sama dengan satuan SMP per jam. Oke, kemudian kita mencari faktor penyesuaian FHS, FUK, FG, FP, kemudian juga ada FBKI. Ini yang tipe terlindung, kemudian ada FBKA yang kalau untuk FHS itu didapat dari tabel 12-3 PKJI. Kemudian FUK itu dari tabel 12 strip 1 PKJI. FG itu dari gambar, harusnya ini gambar untuk FG 12 strip 10 PKJI. Untuk FP itu dari gambar 12 strip 11 PKJI. Untuk FBKI juga dari gambar 12 strip 13 PKJI. Untuk FBKA juga dari gambar 12 strip 12 PKJI. Nah, ini di sini misal untuk FHS. Karena di soal tipe lingkungannya itu adalah komersial, nah hambatan sampingnya adalah rendah, tipe fasenya itu adalah terlindung, nah rasio kendaraan tak bermotornya ini kita asumsikan adalah 0,95. 0, sorry, maka didapatkan nilainya itu, nilai FHS-nya itu adalah 0,95 untuk utara, barat, selatan. Kemudian ini untuk FG. FG itu faktor kelandaian. Nah, di sini kelandaiannya kita asumsikan 0 atau datar. Maka nih 0 kita tarik garis lurus, kemudian ke kiri untuk mengetahui si nilai FG-nya. Nah, kalau untuk tabel 12.1 ini untuk FUK, di mana di soal itu diketahui untuk jumlah penduduknya itu sebesar 2,5 juta jiwa, yang dimana didapatkan faktor koreksi FUK-nya itu adalah 1. Nah, ini untuk mencari tadi gambar FP atau faktor koreksi pengaruh parkir. Kemudian ini mencari FBKA yang tipe pendekat P atau terlindung. Kemudian yang ini juga untuk mencari FBKI di tipe pendekat P dan tidak termasuk BKIJT. Jadi semisal di nilai RBKI itu ada RBKIJT, nah itu tidak kita tarik
garis grafiknya. Nah, untuk membacanya itu nanti kita masukin nih nilai si RBKI-nya, kemudian kita baca, kita tarik garis lurus sesuai dengan skala, kemudian kita tarik ke kiri, kita baca untuk nilai FBKI-nya. Itu berlaku untuk FBKA, sama juga seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kita menghitung arus lalu lintas atau KI. Nah, di sini dapatkan utara, barat, dan selatan. Nah, ini juga dari gambar yang terlampir pada soal. Kemudian menghitung rasio arusnya, di sini rumusnya adalah Q per J. Untuk utara, barat, dan selatan sama rumusnya. Kemudian kita menghitung rasio arus simpangnya atau RAS-nya. Sini rumusnya sigma I kemudian kali RQ per J kritisnya. Atau ini tuh penjumlahan dari si R Q per J-nya ini. Jadi nanti 0,053, 0,121, dan 0,052 itu dijumlahkan. Dapatkan RAS-nya itu 0,226. Kemudian kalau udah kita menghitung rasio arus simpang, kita menghitung RF-nya atau rasio fasenya. Nah, di sini rumusnya adalah rasio arus dibagi RAS-nya. Oke, terus habis itu berlaku untuk utara, barat, dan selatan. Kemudian kita menghitung WHH-nya atau waktu hilang hijau yang tadi yang sudah tertera di soal. Untuk green itu adalah 5, maka tinggal kita jumlahkan aja. 5 intergreen, soalnya intergreennya adalah 5, maka tinggal kita jumlahkan aja. 5 tambah 5 tambah 5. Dan kita menghitung SBP atau waktu siklus penyesuaiannya. Di sini rumusnya itu adalah setengah dikali WHH, kemudian ditambah 5 dibagi 1 dikurang sigma si RQ per J kritisnya. Nah, didapatkan itu adalah 35,53 dalam satuan detik. Kemudian juga kita menghitung waktu hijau per fase atau WHI. Nah, rumusnya itu adalah S kemudian WHH S min WHH dikali RF. Nah, S-nya ini tadi 35. S-nya ini masih yang pakai S yang SBP ya, teman-teman. 35,53, kemudian dikurang 15 isi WHH-nya dan RF-nya untuk utara 0,234, maka dia dapatkan hasilnya sekian untuk utara, barat, dan selatan. Terus setelah itu kita menghitung waktu siklus yang disesuaikan. Nah, ini sudah di S ya. Atau rumusnya itu adalah sigma WHI-nya. Itu penjumlahan dari nilai WHI-nya. Didapatkan 20,5 detik, dibulatkan jadi 21 detik. Nah, sekarang menghitung kapasitas C atau C. Rumusnya itu adalah J dikali WHI per S. Nah, S-nya ini dipakai yang udah disesuaikan, bukan pakai yang SBP lagi. Nah, ini sama rumusnya untuk utara, barat, dan selatan. Kemudian kita menghitung untuk poin A terakhir adalah menghitung derajat kejenuhan atau DJ. Nah, di sini rumusnya adalah DJ sama dengan Q per C. Q-nya tadi yang udah kita dapatkan berdasarkan dengan gambar yang terlampir. Kemudian C-nya yang barusan banget kita hitung. Nah, dapatkan untuk utara, barat, dan selatan sekian. Nah, ini untuk menyelesaikan poin A. Nah, poin B ini adalah kita menentukan tundaan dan antriannya. Yang pertama-tama itu kita harus menghitung rasio hijaunya atau RH. Nah, di sini rumusnya adalah WHI per S. Nah, S-nya itu yang udah sesuai, bukan yang SPP ya teman-teman, yang 21, maka didapatkan utara, barat, dan selatan hasilnya sekian. Kemudian kita menghitung NQ1. Nah, di NQ1 ini ada ketetapan, di mana kalau misalkan derajat jenuhnya itu kurang dari 0,5, maka NQ-nya itu 1. Nah, kita lihat perhitungan kita untuk derajat kejenuhan itu berada di range 0,2, di mana tidak memenuhi kurang dari 0,5 ini, maka NQ-nya adalah 0. Nah, selanjutnya kita menghitung NQ2. Nah, NQ2 ini rumusnya adalah S, ini S yang udah sesuai, kemudian dikali 1 min RH per 1 min RH kali DJ dikali Q per 3600. Ini berlaku untuk rumus utara, barat, dan selatan. Dengan satuannya itu SMP.
Nah, kemudian kita menghitung NQ totalnya, di mana kita menjumlahkan si NQ satunya dan NQ 2-nya berdasarkan kode pendekatnya. Nah, karena tadi NQ satunya semuanya 0, maka hasilnya didapatkan sesuai dengan tetap sama dengan NQ 2. Nah, kemudian kita menghitung NQ max dengan P0-nya itu saya ambil 5%. Nah, ini dapat dari gambar 5/9 PKJI. Oke, ini dari mana sih P05 NQ max? Nah, kita lihat dulu grafiknya. Di sini kita lihat, ini adalah nilai NQ total. Nah, semisal NQ totalnya ini adalah, kita ambil ya NQ total. Nah, ini 2,779 misalnya. Oke, sekitar 2,779. Itu sekitar 2,779. 2, ini sekitar di sini kan teman-teman. Nah, ini sekitar di sini. Per garisnya ini skalanya adalah 2, maka didapatkan adalah 2, NQ max-nya itu 6, sorry. Ini 6 yang barat berdasarkan ini ya, yang dilihat adalah si nilai NQ-nya. Misal 2779, nilai NQ-nya yang tadi nih. Nah, kita plot di sini. Nih, kita plot di sini tadi 2,779. Seperti biasa kita tarik garis, kemudian kita baca ke kiri. Nah, nanti dapatkan NQ max-nya. Nah, di sini ada tergantung dengan teman-teman mau di range POL berapa. Nah, berdasarkan PKJI, persyaratan PKJI itu yang bagus untuk jumlah antrian maksimumnya ini di 5-10%. Nah, maka saya pakai yang 5%, yang garis merah ini. Nah, kalau udah kita mencari NQ max-nya, kita menghitung si panjang antriannya atau PA. Di sini rumusnya adalah NQ dikali 20 per LM. Nah, NQ-nya ini tadi NQ total ya, teman-teman. Dan LM-nya itu lebar efektif. Nah, di sini dibuletin dapatkan 3, 4, dan 3. Kemudian menghitung rasio kendaraan terhenti atau RKH. Rumusnya itu adalah 0,9 kali NQ per Q kali S kali 3600. Nah, S-nya ini tadi juga yang udah disesuaikan atau 21 yang sudah dibulatkan. Nah, itu berlaku untuk barat dan selatan juga rumusnya. Kemudian kita menghitung jumlah kendaraan terhentinya atau NKH. Rumusnya ini adalah 4 dikali RKH. Q dikali RKH. Q-nya ini tadi yang sudah kita dapatkan. Kemudian dikali si RKH-nya. Ini RKH yang tadi kita hitung. Maka dapatkan untuk utara, barat, dan selatan hasilnya sekian. Oke. Nah, selanjutnya kita menghitung tundaan lalu lintas atau rata-rata TL. Nah, di sini untuk rumusnya adalah S kali 0,5 dikali kurung buka 1 min RH pangkat 2 dan dibagi 1 min RH kali DJ. Kemudian ditambah NQ1 kali 3600 dibagi C. Nah, ini berlaku untuk utara, barat, dan selatan. Didapatkan hasilnya itu adalah 7 detik, 3 detik, 7 detik. Dan kita menghitung porsi kendaraan beloknya atau PB, karena nanti di TG ini kita membutuhkan nilai PB, maka sebelumnya kita harus menghitung si nilai PB-nya dulu. Nah, PB ini adalah porsi kendaraan berbelok. Nah, yang diambil itu hanya yang ini juga berdasarkan gambar yang terlampir, dan yang diambil itu hanya yang belok rasio belok kanan. Misalkan ada RBK JT atau RBK IJT itu tidak termasuk ke dalam PB ini.
Oke, selanjutnya adalah menghitung tundaan geometri rata-rata atau TG. Rumusnya itu adalah 1 min RKH kali PB kali 6 tambah RKH kali 4. Nah, ini berlaku untuk utara, barat, dan selatan. Didapatkan hasilnya adalah sekian. Kemudian kita menghitung tundaan rata-ratanya atau T, di mana rumusnya adalah TL ditambah TG. Ini penjumlahannya. Kemudian menghitung tundaan total. Ini poin yang terakhir ya, di poin B. Nah, untuk rumusnya itu adalah Q kali T, di mana satuannya itu adalah SMP titik detik. Nah, untuk rumusnya itu berlaku untuk utara, barat, dan selatan. Nah, kurang lebih sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.